Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Dan ini sudah siang banget. Tadi niatnya mau bikin morning talk tapi laptopnya lowbat, jadi harus di charge dulu dan gak bisa sambil dinyalain kesini gitu. Jadi ya gimana dong, aku jadinya akan bikin pick a card aja, tapi sebelumnya pick a cardnya ini itu ya cuman untuk dampak energi shift terhadap kamu, karena bulan ini energi shiftnya tuh gede banget dan setiap hari kita bisa ngerasainnya. Aku yakin mungkin bukan cuma di Jakarta aja, tapi kayaknya di seluruh, aku nggak tahu, mungkin di area Jawa ya. Aku nggak tahu pulau lain, tapi kita tuh lagi hujan terus ya teman-teman, lagi hujan terus, tahu-tahu bisa panas, kemudian tahu-tahu hujan lagi. Pokoknya dalam satu hari itu bisa ganti-ganti panas hujan terus dan anginnya kencang gitu. Jadi kalau orang biasa mungkin ngerasanya memang kayak cuma perubahan cuaca aja, tapi kalau misalnya kita cukup peka, sebenarnya ini kayak orang kalau lagi bikin pindahan rumah atau baru masuk rumah baru, ini digeser-geser gitu. Jadi ada banyak yang digeser di udara ya, di space inilah, di ruang ini, ruang hidup kita gitu. Nggak cuman secara yang kita bisa lihat, cuman secara energetik banyak sekali yang digeser, banyak sekali yang being shaken gitu, digoncang gitu. Jadi pesan aku mungkin untuk mengawali reading yang ini, biarkan saja gitu, maksudnya izinkan apapun yang harus terjadi di dalam hidup kita. Karena ketika pergeseran energi yang intens seperti ini, mungkin ada bahasanya kok jelek banget ya, gue pengen pakai kata kerontokan. Gimana sih kalau misalnya suka lihat ya, kalau anjing atau kucing atau binatang yang berbulu abis mandi, itu kan dia pasti akan ngegoyang-goyangin badan tuh biar airnya keluar gitu ya. Semuanya sama, kita tuh kayak lagi dibikin kayak gitu. Jadi supaya apapun yang menurut Tuhan udah gak perlu lagi di hidup kita, itu bisa terlontar keluar. Nah, proses ini teman-teman seringnya itu gak nyaman, karena tahu-tahu pada suatu hari gitu ya, misalnya contoh, misalnya dalam hal friendship, misalnya hari ini oke-oke aja, tahu-tahu besok teman kita udah nggak mau ngomong lagi sama kita, kayak orang ghosting gitu ya. Jadi yang namanya ghosting itu bukan cuman dilakukan sama gebetan, bahkan teman pun bisa begitu. Nah, jadi ada kesadaran-kesadaran yang mulai terbangun, kayak orang tersebut mungkin tahu-tahu ngeh bahwa kayaknya gue nggak cocok deh temenan sama dia, atau tahu-tahu kayak mungkin kita yang malah yang terbangun, kayak tahu-tahu ngapain gue selama ini bareng dia, atau ngapain gue selama ini kerja di tempat ini gitu. Jadi tahu-tahu ada aha moment yang entah dari mana, dan kita kayak bangun dari tidur yang panjang dan kita sadar bahwa hidup kita atau relationship kita atau apapun itu tahu-tahu bisa switching aja, mindsetnya bilang switch, jadinya falling away gitu. Jadi segala sesuatu yang sudah tidak cocok dengan mindset kita akan falling away, falling apart gitu. Jadi akan pergi gitu ya. Nah, proses ini palingan yang aku bisa ingetin ke teman-teman, kita sama-sama izinkan saja prosesnya terjadi. Dan bersedialah gitu ya, be willing untuk menjadi bagian dari perubahan dunia ini. Karena kalau kita resisten, kalau kita bertahan dengan apa yang kita anggap benar dan kita nggak mau berubah, itu jalannya makin lama makin berat teman-teman. Dan aku juga mendapat kesadaran seperti ini baru kemarin gitu ya. Aku udah tahu sebenarnya, cuman kita manusia kan sering lupa.
Jadi kemarin tuh diingetin lagi ketika aku yoga sendiri gitu ya, berdua aja sama guru yoga aku, karena selama ini kan aku yoga selalu bertiga, aku, guru aku, dan suami aku. Nah kemarin tuh memang kita minta sesi privat. Di sesi privat ini bener-bener karena kita cuman berdua ya, jadi guru aku bisa konsen ngebetulin pose atau nge-stretch otot aku gitu kan, semaksimal yang dia anggap aku mampu. Nah, itu luar biasa sakit sih, sakit, dan aku ngeh di pose-pose tertentu, apalagi pose yang selama ini kalau aku lakukan, aku cuman kuatnya 2 napas gitu ya. Tapi kemarin dia menahan itu sampai 6 napas. Di napas keempat, pikiran aku udah mulai, aduh gila nih gue ngap banget gitu kan. Itu adalah pose yang kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu kan. Dia angkat kaki aku kan. Pas nafas keempat, mulai pikiran bilang, ini nggak bisa nih, lo biasanya cuma kuat 3 napas, 2 napas. Tapi hati aku tuh bilang gini, udah, be willing aja gitu kan, mau aja gitu, jangan dilawan gitu. Ikutin aja. Dan bener, kuat sampai 6 napas. Jadi di situ aku dapat pencerahan, oh ternyata ya, ketika aku sedang diajari gitu ya, dibetulin gitu sama guruku, kalau akunya sendiri sudah merasa tidak sanggup, pikirannya nggak sanggup, padahal badannya masih sanggup, maka pose itu akan jadi sulit buat aku gitu, badan akan jadi kaku. Tapi kalau aku percaya bahwa she knows the best gitu, guruku tahu yang terbaik gitu kan, maka tubuh itu bisa dengan dengan mudahnya mengikuti dan mudahnya melentur gitu. Dan aku rasa dalam hidup juga kayak gitu, kalau kita dikasih suatu cobaan atau tantangan gitu ya, dan kita udah keburu takut duluan atau keburu ngerasa nggak yakin, kayaknya gue nggak bisa deh nih gitu, maka tubuh itu akan ngeblok gitu loh, badan akan ngeblok, akhirnya energinya mampet, energinya jadi sedikit. Tapi kalau kita selalu ingat ya, terus-terusan ingat dan kita pahami bahwa Tuhan tidak pernah ngasih challenge yang melebihi dari kapasitas kita, itu kan artinya bisa sebenarnya, kita bisa menghadapi itu. Nah, jadi kita izinkan saja gitu, kita bersedia aja sebagai orang yang sedang dibetulin gitu. Kalau aku waktu itu kan konteksnya lagi yoga, aku dibetulin sama guru yoga aku, postur badanku, kelenturan otot aku, kekuatan otot aku itu sedang diperbaiki. Begitu juga kita sedang diperbaiki oleh Tuhan lewat tantangan hidup. Jadi kita harusnya percaya aja sih ya, sebenarnya idealnya gitu, kita percaya aja bahwa gue emang sedang dibentuk agar jadi lebih kuat lagi, lebih lentur lagi, lebih dan lebih lagi gitu. Jadi kalau kita punya kesadaran kayak gitu, maka tantangan itu sih seharusnya tidak berat gitu ya. Memang menyusahkan, memang bikin repot, nggak nyaman, cuman kita ngejalaninnya itu tidak sampai sakit banget gitu. Nah itu ceritanya kayak gitu. Jadi di bulan Desember ini, izinkan segala sesuatunya itu terjadi, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan impian, cita-cita, atau idealisme kita yang selama ini kita pelihara, kita izinkan saja. Karena kalau kita lawan, prosesnya akan panjang dan sakit gitu. Oke, tadi apa ya? Aku mau bikin pick a card tentang, kok gue jadi lupa. Oh, tentang dampak atau kalau ini energy shift yang sedang terjadi ini, kira-kira di kamu tuh jatuhnya bagaimana gitu ya. Soalnya di orang tuh beda-beda. Ada yang energy shift yang sebesar ini tuh berpengaruh sama kesehatan dia. Ada yang berpengaruh sama relationship dia. Ada yang bikin dia malah jadi terpicu untuk menjadi orang yang sukses atau lebih baik. Jadi kita lihat di teman-teman masing-masing, pilih satu ya, karena ini fokus yang besar, fokus yang cukup penting. Jadi jangan dua. Jangan 2, jangan 3.
kita lihat energi shift ya, atau kalau bahasa Indonesianya perubahan energi yang besar di alam semesta ini, dia kena ke kamunya itu di mana. Satu, dua, tiga. Aku tiga aja ya, soalnya aku mau pakai 2 deck. Aku nih lagi nungguin kiriman kartu oracle lagi. Kemarin baru pesen. Iseng aja sih. Ini yang gambarnya lucu-lucu. Nanti lihat ya, kita sama-sama unboxing. Sebenarnya lebih kayak kartu afirmasi, bukan kartu oracle yang kayak gini. Lebih seperti kartu afirmasi. Terus sama aku pesen kartu tarot yang lucu. Gambarnya binatang-binatang gitu. Nanti kita lihat bareng-bareng. Udah ada 3 kartu di depan kamu. Niatin supaya apa yang menjadi jawaban dari kartu ini bisa membantu kamu melewati perubahan energi yang cukup powerful ya. Ini sebenarnya sangat-sangat powerful. Biasa kalau akhir tahun kayak gitu. Udah nggak itu lagi sih, udah nggak asing lagi sebenarnya, cuman emang makin kesini makin gede gitu ya, karena buminya juga udah beda banget teman-teman. Buminya udah nggak seimbang banget. Jadi ini kalau ibarat perempuan, ini gejolaknya kayak gejolak orang mau menopause, ditambah orang mau PMS. Nah, ya. Nomor satunya di sini, 2, 3. Oke, aku mulai baca ya. Nomor 1 yang mendampaki yang mempengaruhi, yang terdampak akan energi shift ini di kamu adalah tentang cinta. Cintanya itu konteksnya luas, bisa kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain. Pokoknya it's about love in general, dan ini adalah tentang destiny, tentang waktu ya. Jadi kita bisa lihat takdir itu sudah diatur sama Tuhan. Aku ngerasa energi yang besar ini gitu ya, yang sedang bergejolak pada bulan ini. Aku nggak tahu sampai kapan, mungkin Januari masih ya, tapi terutama puncaknya sih sekarang. Ini berpengaruh besar terhadap hubungan kamu dengan seseorang. Mungkin pada akhirnya kamu menyadari selama ini kamu bersama dengan orang yang salah, mungkin bisa jadi seperti itu. Atau kamu akhirnya menyadari bahwa ini banyak kesadaran yang terbuka. Jadi tolong didengarkan dengan open minded aja ya, karena aku akan menyinggung hal yang mungkin menurut orang tidak, menurut orang banyak itu tidak bisa diterima. Tapi aku yakin kalian yang nonton channel aku udah cukup dewasa, cukup open minded gitu kan. Karena buat aku semua manusia sama aja, mau itu dia suku, agama, warna kulit, atau orientasi seksualnya, itu sama aja. Mereka tetap manusia. Kalau di black juga darahnya tetap merah, di mata Tuhan juga sama. Oke, jadi itu ada banyak kesadaran yang sangat mengejutkan banget gitu. Lo tidak nyangka bahwa selama ini misalnya lo baru sadar bahwa lo berhubungan dengan orang yang salah, atau salah bukan artinya dia jahat ya, tapi kayak finally you realize, akhirnya kamu sadar ini bukan orang yang tepat deh buat gue gitu, ini bukan orang yang gue cari itu. Lalu ada juga kesadaran bahwa
ada perubahan orientasi seksual. Jadi selama ini mungkin kita pikir kita straight gitu ya. Tahu-tahu kita mulai ngeh bahwa oh pantas aja gue selama ini senang sama si ini gitu kan, dan dia mungkin gendernya sama kamu. Nah itu jadi fundamental. Ini tentang love yang general tapi sangat fundamental gitu. Bener-bener kayak Tuhan itu banting setir kamu gitu, yang tadinya kamu ke kiri dibanting ke kanan, tadi ke kanan ke kiri gitu. Nah, jadi makanya ada roda destiny di sini karena ada perubahan takdir. Aku juga nggak tahu kenapa, suka-suka dia aja yang punya hidup. Yang makanya kita nggak bisa tuh, kalau udah kayak gini kita nggak bisa ngelihat ke depan tuh bakal kayak apa, karena tahu-tahu rencana hidup itu dibelokin sama yang Maha Kuasa. Itu tadi ya. Jadi ada perubahan tentang love gitu. Dan mungkin yang tadinya baru nikah, kemudian ingin berkeluarga, tahu-tahu punya kesadaran bahwa kayaknya gue nggak pengen punya anak nih gitu. Atau yang tadinya pengen nikah malah jadi memutuskan untuk nggak menikah. Banyak sekali, banyak hal-hal yang mengagetkan, mengejutkan buat orang-orang di sekitar kamu yang hubungannya tentang ini. Atau banyak lah, pokoknya seputaran relationship. Tapi yang aku ngerasain adalah ini memang ada perubahan rancangan hidup ya. Jadi ini bukan hal yang kecil, ini hal yang besar. Makanya tadi aku bilang fundamental, termasuk seperti perubahan orientasi seksual, perubahan pasangan hidup, keputusan-keputusan yang akan menentukan bagaimana kamu di 5-10 tahun ke depan. Dan this is all good ya, ini bukan hal yang buruk. Karena bagaimanapun juga yang aku bilang tadi, izinkanlah terjadi, karena ini bukan hal yang kita bisa kendalikan. Ini tuh takdir itu ya, kita nggak punya kuasa untuk mengendalikannya. Jadi jangan sampai ketika kesadaran itu sudah datang dan kita sudah tahu gitu ya harus ngapain ya, jangan sampai kita malah menghakimi diri bahwa kayak misalnya gini, misal kamu tahu nih kamu harus misalnya mutusin orang ini. Jangan sampai kamu malah merasa ragu, kemudian menghakimi diri sendiri kayak kemana aja gue kemarin ya, kenapa baru sadar sekarang. This is not the time for that. Ini bukan waktunya untuk mencaci maki diri, ini waktunya untuk bertindak. Ketika kesadaran datang ke hati kamu, yang kamu harus lakukan adalah bertindak. Jadi jangan didiemin aja. Begitu juga, jadi ini butuh keberanian memang. Keberanian, kejujuran pada diri sendiri. Karena kalau tidak bertindak dan kamu tetap hidup seperti biasanya, kayak nggak ada apa-apa, maka kamu hidup dalam kepalsuan. Dan hidup dalam kepalsuan itu berat. Berat, menyakitkan, dan kita cuma bisa tunggu berapa lama kamu tahan hidup seperti itu. Ya, jadi kalau di sini harus menikah, menikahlah. Di sini harus punya anak lah. Harus bercerailah. Harus ganti orientasi seksual, it's okay gitu kan. Harus menikah dengan orang dari negara yang berbeda, and then lakukanlah gitu. Jadi ya beranilah untuk melakukan hal-hal yang penting dalam hidup kamu. Ini yang nomor 1. Seru ya. Ih gila. Ini juga seru banget nih. Ini kartu nomor 2. Kayaknya udah pernah sih, tapi aku tegasin lagi ya, divine timing. Kita semua udah tahu, udah paham divine timing itu artinya apa. Ini adalah waktunya ilahi, waktunya Tuhan. Kita tidak punya kuasa terhadap kapan sesuatu terjadi dan harus terjadi. That is none of our business gitu. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Dan di sini ada kobaran api gede banget gitu ya. Ada sunflower. Ada laki-laki dan perempuan. Nah, buat teman-teman yang pilih kartu nomor 2, energy shift ini
akan membawa kamu ke perasaan hopeful, penuh harapan. Jadi kayaknya nih yang pilih nomor 2 adalah orang-orang yang tadinya punya impian, punya harapan. Kemudian karena tidak pernah terkabul, bukan nggak pernah terkabul sih. Sebenarnya karena belum terkabul, harapan ini nih yang kayak api makin padam, makin kecil gitu. Nah, energi shift ini akan membangkitkan bara api ini lagi. Dan aku bisa lihat kamu akan makin semangat menjalani hidup karena kamu tahu-tahu sadar bahwa ini bukan artinya gue nggak dikabulin sih doanya. Ini artinya waktunya belum datang. Dan aku percaya kok ketika kartu ini keluar, aku sangat percaya, apalagi dapatnya tuh yang ini ya, yang gede nih apinya. Waktunya udah nggak lama lagi. Dan yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus tetap semangat. Lihat sunflower ya. Sunflower ini kan juga matahari ya. Matahari unsurnya juga api. Dan api itu adalah passion, itu hasrat. Jalani hidup dengan penuh semangat dan optimis. Dan ini aku juga ngerasa ada hubungannya dengan orang lain. Mungkin relationship, tapi aku lebih ngerasa ini adalah pekerjaan. Ya, jadi ya, energi shift ini akan mengubah mindset kamu dan kamu akan lebih ngelihat peluang itu atau ngelihat sesuatu itu lebih tinggi perspektifnya, lebih ilahiyah, tidak lagi mengejar sesuatu hanya untuk uang, tapi kamu melakukan sesuatu for the sake of passion. Kamu enjoy what you are doing gitu ya. Kamu senang, kamu happy, dan ketika kamu happy, kamu ingin berbagi sama orang lain. Gitu. Jadi ini kartu sangat positif banget, sangat positif buat teman-teman yang pilih kartu nomor 2. Dijaga semangatnya, jangan sampai kendor, dan ketahuilah Tuhan bukannya enggak mengabulkan, tapi dia juga sedang mempersiapkan sesuatu yang besar yang kamu inginkan ini, agar ketika kamu menerimanya, itu segalanya circumstancesnya terjadi dengan indah dan sempurna. Tidak ada satu pihak yang kecewa atau tidak ada ketidaksiapan gitu loh. Jadi benar-benar dia nyiapin kamu agar kamu siap. Makanya harus antusiasme itu harus dijaga. Gitu ya. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, kamu dapat health dan ini bapak ini ya. Angkanya 6. Gue belum hafal-hafal juga. Bentar, teman-teman. Aku harus membaca si bapak nomor 6 ini artinya apa. Jarang dipakai, jarang aku buka, jadi belum hafal. The God. Oke. Leadership ya, protection. Jadi, energy shift di sini membuat kamu sadar betapa selama ini kenapa nggak hidup sehat gitu loh. Dan sekarang kamu sadar bahwa hidup sehat itu mudah ternyata loh gitu. Ya. Kamu sadar bahwa you can do it. Kenapa? Soalnya ada kartu ini. Jadi kartu ini tuh melambangkan leadership, kepemimpinan, take charge, memegang kendali. Kalau yang selama ini mungkin kamu merasa, aduh susah banget sih untuk makan sehat, untuk olahraga, gue nggak disiplin, nggak ada waktu, pokoknya banyak alasan deh gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya sakit-sakitan. Akhirnya badannya pegel terus, misalnya capek terus. Nah, kalau udah kayak gitu, makin susah lah untuk mulai olahraga lagi, makin susah lah. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Karena kesehatan yang nggak dijaga, staminanya drop. Makin staminanya drop, makin susah lagi untuk olahraga, misalnya kayak gitu ya. Nah, tahu-tahu di akhir tahun ini, atau mungkin di awal tahun depan, kamu akan punya kesadaran bahwa, ternyata nggak sulit kok kalau gue bisa take action sedikit-sedikit aja. Kecil-kecil. Menuju sehat itu nggak perlu langsung ekstrim ke gym, angkat bobot yang gede-gede gitu. Enggak. Untuk sehat itu mulainya dari pikiran, ya. Kita mau apa? Sehat. Supaya misalnya
punya masa tua yang bugar, nggak sakit-sakitan. Oh, tahu sendiri kan biaya rumah sakit berapa gitu, dan kita nggak mau ngerepotin anak-anak kita gitu kan. Jadi dia tahu-tahu kamu punya tujuan, mau apa nih gue sehat kan, atau sesimpel gue mau tetap sehat supaya tetap bisa enjoying life, tetap bisa cari uang gitu ya. Cari uang bukan yang kayak kerja rodi, tapi cari uang untuk menikmati hidup. Jadi cari uangnya tuh nyantai dan menyenangkan lah, melakukan hal-hal yang kamu sukain. Nah, lalu yang kamu lakukan juga mudah. Kamu mulai jalan kaki misalnya, gak usah setiap hari, misalnya kamu jalan kaki 3 kali seminggu selama setengah jam. Lalu kamu udah mulai sadar betapa pentingnya air putih. Kamu gak bisa minum seliter, gak apa-apa. Kamu minum setiap 1 jam 1 gelas belimbing. Itu kan kecil. Dan gak usah glek-glek yang sampai habis, tapi seteguk, nanti seteguk lagi gitu ya. Dalam waktu 1 jam itu bisa habis lah 1 gelas. Itu aja kamu lakuin. Terus misalnya kamu mulai sadar bahwa aduh gue kayaknya gak GoFood mulu atau jajan terus. Oke. Misalnya jajan hanya di weekend gitu. Jadi ambil langkah-langkah atau cara-cara yang sederhana, reachable, doable, tidak mengeluarkan ongkos. Nih sorry ya, kuning-kuning habis masak tadi. Pakai kunyit. Nggak perlu ngeluarin ongkos sama sekali, malah bisa hemat kalau kita mengurangi jajan kan. Dan lakukan itu misalnya nggak usah dihitung deh, mulai setiap hari aja. Hari ini misalnya cuman bisa mengurangi gula, nggak apa-apa. Besok mungkin pemakaian gulanya tetap sama lagi gitu ya, misalnya banyak, tapi kamu misalnya hari ini makannya rebusan semua gitu kan, kukus gitu, makan pepes. Pokoknya cari jalan yang tidak muluk-muluk, tapi memang panjang, tapi hasilnya akan lebih bertahan karena yang kamu lakukan adalah membentuk habit baru ya. Jadi kamu bisa dengan kesadaran ini, kamu tahu bahwa oh, I can do it gitu ya. Gue nggak mau lagi kemakan iklan, kemakan postingan Instagram orang yang misalnya oh dengan berat badan segini sehat segala macam. Enggak, setiap orang punya takaran kesehatannya masing-masing. Mungkin buat dia dengan pola makan seperti itu sehat, tapi mungkin buat kamu enggak. Cari yang paling nyaman, cari yang paling cocok, dan yang penting kamu tahu apa yang kamu masukin ke dalam badan kamu. Karena si Bapak nomor 6 ini kan namanya God ya. Di sini dia merepresentasikan Tuhan atau dewa. Dan tubuh dia tuh sangat berharga. Jadi tubuh itu kan temple of God ya. Tuhan itu bersemayam di dalam tubuh. Jadi kalau kita tubuhnya penuh racun, penuh sampah, penuh makanan yang instan gitu ya, wajar kalau kita nggak bisa denger hati nurani, karena itu meracuni darah, itu meracuni ekosistem di dalam. Jadi nggak, kalau misalnya nanya Kak Dame, kok aku susah banget ya misalnya meditasi atau mengheningkan diri gitu ya, coba lihat dulu kamu makan apa selama ini, selama bertahun-tahun kamu makan apa, dan bagaimana misalnya pola hidupmu, bagaimana pola tidur kamu, bagaimana pola istirahat ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan berdampak dengan tubuh, dan tubuh adalah satu-satunya sarana penghubung kita antara pencipta kita dengan dunia kita. Kita nggak bisa yang namanya hanya ibadah kemudian kita makan sembarangan, itu percuma. Kita tetap nggak akan bisa mendengarkan nurani. Makanya orang suka puasa, orang jadi vegetarian, orang memurnikan diri karena dia tahu semakin ringan tubuh, bukan dari bobot ya, tapi apa yang kita masukin itu semakin suci, semakin baik, maka semakin murni energi. Kalau murni energi, maka kita semakin satu frekuensi dengan ilahi, dan akan gampang mendengarkan hati nurani, akan gampang mendengarkan pesan-pesan semesta.
Makanya juga puasa kan sangat dianjurkan dan bisa dirasakan ketika kita berpuasa, meskipun badan kayaknya lemes ya, tapi kita lebih peaceful kan, kita lebih tenang. Nah itu kan sebenarnya kamu bisa bertanya, kenapa nih kok lebih enak kalau puasa daripada makan sembarangan, makan banyak gitu. Nah, oke, jadi yang terakhir ini kamu akan punya kesadaran tentang kesehatan dan bahwa menjadi sehat itu mudah dan bisa dilakukan mulai dari sekarang. Nah, thank you for watching. Stay healthy teman-teman, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kewarasan, ketenangan diri. Dan yang tadi aku sampaikan di awal, izinkan apapun yang harus terjadi, terjadilah. Itu yang paling baik. Bye.